Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pak Demotor. Kali ini kita kedatangan ini sepeda motor CB150R old. Ya. Ini kendalanya itu mati total. Ini dulunya itu udah dibawa ke bengkel yang lain, terus di budget itu 2 juta lebih ya. Nah, tetapi karena yang punya kendaraannya itu nggak mau ataupun belum mampu dengan budget 2 juta lebih ya, makanya dia itu dilepaslah dari bengkel yang sebelumnya, terus dibawa ke bengkel saya ya. Nah, di sini permasalahannya itu di engkol beratnya ataupun ngancing, tetapi posisi ketika digerakkan pada magnet berlawanan putar searah jarum jam ya, bukan berlawanan. Posisi diputar ke sini dia itu bisa, tetapi waktu dia itu diputar ke sini itu langsung ngancing ataupun macet ya, seperti piston gancet. Setelah dilakukan proses pembongkaran ya, yang tadinya saya utamanya itu adalah bongkar di magnetnya dulu, barangkali ada yang terlepas baut dari sininya terus nyantol ke bagian magnet, itu kan biasanya ada ya. Jadi kita ceknya itu dari magnetnya dulu, ternyata tidak ada, masih aman, dan kita putar ke arah berlawanan arah jarum jam ya. Tadinya itu macet di arah putar ke sini itu macet, tetapi ketika diputar searah jarum jam ke sini dia itu bergerak ataupun terbebas. Nah, di sini sudah dipastikan untuk kondisi piston itu aman ya. Kondisi piston aman, bloknya aman. Ya. Setelah dilakukan proses analisa, ternyata yang terjadi kerusakan itu ada di bagian ini, head silindernya. Pada saat kita lakukan proses pembongkaran di head cylinder, ternyata pada bagian ini tapet ini itu menusuk ke dalam ataupun seperti macet ke bagian dalam ya. Karena apa? Antara dari bagian nok dengan tapet ini ada celah yang terlalu lebar. Nah, saya kira itu adalah tapetnya ini yang macet ya. Tak kira tapetnya macet karena mungkin kehabisan oli, akhirnya bisa macet sama kedudukan dari tapetnya yang ada di bagian katup ya. Tak kira seperti itu, tetapi setelah dibalik ya, headnya itu dibalik seperti ini, ternyata ada salah satu tapet yang terlepas. Nah, setelah dicek ternyata permasalahannya itu bukan dari tapetnya yang macet ya, tetapi permasalahannya itu ada di sini. Katupnya ini itu bengkok ya, karena bertabrakan dengan bagian piston. Nah, ini yang nantinya akan mengakibatkan ketika diputar ke arah sini dia itu bisa, ke arah sini itu nggak bisa ya. Karena posisi pada bagian katup itu sudah ngunci dan tidak mau kembali seperti semula ataupun tidak bisa balik ya. Walaupun ditarik per ya, ditarik per dia itu nggak bakalan bisa balik. Karena kondisi katupnya itu sudah bengkok seperti ini, jadi sudah ngancing sama bos klapnya ya. Jadi klapnya itu nggak mau balik sempurna ataupun tidak bakalan bisa langsung kembali. Akhirnya setelah ditelusuri ternyata hanya permasalahan di bagian katup saja ya, katup saja. Nah, tetapi ketika kita mau melakukan proses penggantian katup, kita harus lakukan yang namanya pengecekan terlebih dahulu ya, ataupun analisa. Kenapa kok bisa katup itu keempatnya ini bengkok semua ya. Ini keempat-empatnya itu bengkok ya, semuanya itu bengkok. Ini itu diakibatkan karena apa? Kita harus bisa menganalisa. Jangan sampai kita itu hanya melakukan penggantian katup saja ya, melakukan penggantian katup terus setelah diganti katupnya komponen-komponen yang lain itu nggak dicek. Nah, nanti fatalnya itu adalah katup itu bisa bertabrakan lagi. Kita harus cek dulu penyebabnya itu dari mana. Nah, setelah dilakukan proses penganalisaan
ataupun dicek secara keseluruhan, ternyata permasalahannya itu ada di bagian ini. Nah, ini untuk di bagian setelan rantai keteng, otomatisnya dia itu nggak mau bergerak maju ya, ataupun sudah macet ya. Makanya ini akan mengakibatkan yang namanya rantai keteng itu kendor ya. Rantai timingnya itu kendor. Kalau rantai timing kendor, otomatis akan terjadi yang namanya loncatan pada bagian rantai dengan gear timingnya. Nah, inilah yang nantinya akan mengakibatkan pada bagian komponen katup itu bisa bertabrakan ya dengan piston. Karena apa? Timingnya itu kurang tepat ya. Ketika posisi piston sudah mencapai TMA, ternyata pada saat yang bersamaan untuk di noken itu masih melakukan proses penekanan ataupun tertekan pada bagian katupnya. Karena apa? Karena pada bagian rantai timingnya itu loncat ya ataupun tergeser. Nah, inilah yang nantinya akan mengakibatkan katup itu bengkok ya. Jadi jangan asal ganti katupnya saja, tetapi komponen yang lain itu tidak dilakukan pengecekan ya. Nah, di sini kita lagi nunggu paketan dari komponen ini ya, karena kita cari di sini itu nggak ada yang original, karena orangnya juga pengennya yang originalnya kembali ya. Nah, jadi seperti itu ya ilmu yang bisa saya berikan, ataupun kalian bisa mempelajari tentang bagaimana kinerja mesin ya. Terus untuk di komponen ini itu noken as itu masih aman ya. Dari bagian dudukan nokennya juga masih aman, tetapi yang sudah tidak aman itu di sini ya. Nih, komponen gear penghubung dari starter ataupun gear one way starternya itu sudah ompong ya, seperti ini, udah ompong. Ini kondisinya berarti dinamo starter nggak bakalan bisa dihidupkan ya. Kalaupun itu ya paling nying-nying saja, ataupun tidak bisa memutarkan magnet ya, ataupun tidak bisa menghidupkan mesin. Oke, semoga ilmu yang saya bagikan ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like.